klien Anda juga dicekal ya? Oh iya. Nah itu gimana tuh? Saya melihat Emang ada mau niat kabur? enggak begitu. Yang lucu itu, ya memang ini pilihan lah. Kewenangan itu ada penyidik. Saya juga nggak percaya Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan melarikan diri ke luar negeri. Kenapa? Kenapa? Karena mereka begitu cintanya kepada Republik ini, khususnya kepada Pak Jokowi gitu loh. Jangan banding-bandingkan Jokowi dengan Arif Sani. Iya, bahkan saya tegaskan Pak Arsul Sani itu punya sikap negarawan, ingin menyelesaikan persoalan langsung pada pokoknya, tidak muter-muter kemana-mana. Polemik Arsul Sani itu tidak ada orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan yang konsisten terus, ya kan? Bung Freddy sama kita kan nggak pernah bisa menyelesaikan dengan mediasi. Ini menunjukkan kasus ini memang bukan kasus sepele. Kalau memang bangkai itu memang ada bangkai busuk, pasti akan kebongkar, pasti akan tercium. Halo, kembali lagi di On Point with Adi Selarasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan belakangan terakhir ini. Apalagi kalau bukan soal babak baru kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang kemarin kita sudah melihat bahwa Roy Suryo CS ini menolak untuk mediasi dengan pihak Jokowi soal kasus yang saat ini menjerat dirinya, begitu ya. Nah, kita akan membahas soal ini bersama dengan dua narasumber saya di studio Digital Kompas TV. Sudah hadir Bung Ahmad Khozinuddin selaku kuasa hukum Roy Suryo CS, kemudian juga ada Bung Freddy Damanik selaku wakil ketua umum Projo. Apa kabar Bung Freddy, Bung Khozin? Baik. Iya. Ini Bung Khozin tuh tampak lelah ya akhir-akhir ini karena lagi sibuk-sibuknya ya. Biasa aja. Ketemu ketua tim reformasi Polri, kemudian juga kemarin juga ke Polda juga. Nah, saya mau juga diceritakan dong, itu kemarin kenapa kok jadi nolak tuh di mediasi? Jadi begini ya. Kalau kita membuat statement, basisnya itu adalah kepentingan kita apa. Jangan sampai kita melakukan dua hal. Pertama, tidak punya kepentingan, kemudian statement atas kepentingan itu. Yang kedua, melampaui kepentingan atau kewenangan terhadap sebuah urusan, begitu. Kemarin kami pastikan bahwa orang-orang yang bicara tentang mediasi itu dua hal sekaligus. Pertama, tidak punya kepentingan. Yang kedua, melampaui kewenangan untuk bicara itu. Karena kalau bicara tentang mediasi semestinya adalah prinsipal atau setidak-tidaknya orang yang ditunjuk untuk menjadi kuasa untuk bicara tentang itu. Yang bersangkutan ya? Ya, makanya kemarin kami kritik Prof. Jimli termasuk Bung Faisal Assegaf karena keduanya tidak punya basis kepentingan. Dan itu apalagi tidak menjadi agenda tim yang kami selalu ya update dalam setiap rapat. Ada dua hal setidaknya yang selalu kita update. Itu pertama evaluasi, yang kedua agenda selanjutnya apa. Dan itu simultan begitu. Dan tidak pernah sejak awal ada agenda untuk mediasi. Bahkan sejak awal, waktu pertama kali kuasa hukum saudara Joko Widodo itu membuat statement publik mensomasi secara umum agar meminta maaf begitu. Kalau tidak akan diproses secara hukum. Nah, klien-klien itu kami beri advice begini. Sebenarnya sederhana, kalau mau minta maaf selesai, nggak akan jadi perkara. Lah, menurut Anda siapa yang harus minta maaf? Saat itu saya bilang begitu, kan saya kasih opsi. Nah, mereka menyatakan kami itu mau minta maaf, salahnya di mana gitu. Nah, setelah bicara begitu, mereka juga komitmen nggak akan minta maaf, nggak ada perdamaian. Nah, itulah yang kemudian kami tangani kasus itu sampai hari ini. Artinya sejak awal memang tidak ada niatan untuk bermediasi. Yang isi dari mediasi itu pertama mengubah statement atau setidak-tidaknya berkompromi pada statement. Misalnya mengubah statement yang palsu menjadi asli misalnya ya, kesimpulan dari penelitiannya, atau yang kedua setidaknya mengkompromikan ya, ini terserah asli atau palsu, yang penting damai gitu. Itu semuanya tidak ada dalam opsi-opsi yang akan dipilih. Yang ada adalah bagaimana kita menyiapkan ahli, kemudian bukti-bukti pembanding, saksi-saksi yang meringankan. Memang diantaranya kami sempat mau datang ke Komisi Reformasi Polri, tapi bukan dalam kerangka mediasi, tapi ingin memberi masukan evaluasi pada institusi Polri, setidaknya pada beberapa hal. Misalnya yang pertama terkait institusi atau kelembagaan, manajerial, SDM, anggaran, dan paling penting adalah kinerja. Dan apa yang ingin kami sampaikan sebagai evaluasi koreksi terhadap institusi Polri adalah kinerja Polri selama 20 tahun, khususnya era Tito Karnavian sampai Listio Sigit Prabowo itu gemar melakukan kriminalisasi. Banyak sekali. Bahkan hari ini yang menjadi pendukung Presiden Prabowo Subianto itu dulu korban kriminalisasi. Sebut saja Sahgan dan Nainggolan, Jumur Hidayat, dan masih banyak lagi.
Kalau di ulama misalkan Gus Nur dulu ada 3 ustadz yang dituduh teroris padahal tidak melakukan apapun. Nah, itu yang mau kami bawa gitu. Dan kami sedang menyiapkan surat, tapi tiba-tiba kok ada narasi yang mencoba menyelesaikan dengan mensimplifikasi masalah seolah-olah ini hanya soal ya orang maling kakao ya 3 biji kemudian ya cukuplah di restoratif gitu. Nah, ini kan soalnya bukan seperti 3 biji kakao, tapi ini soal legasi berbangsa, syarat seseorang untuk mencapai kekuasaan dan legitimasi untuk mengambil kebijakan. Yang kebijakannya itu bukan hanya mengikat orang yang membuat kebijakan, tapi mengikat kita segenap rakyat Indonesia, bukan pada saat periode dia memimpin, juga pada periode selanjutnya. Misalnya utang WUS yang akhirnya juga kita tanggung begitu. Oke, nah jadi tolak mediasi, restoratif justice itu artinya babak baru benar-benar akan dilanjutkan begitu ya, termasuk juga nanti di sidang pembuktian. Kami itu kan sekarang sifatnya pasif ya, dalam pengertian karena kami dilaporkan berbeda dengan Barreskrim, kami aktif gimana caranya perkara ini jalan tetapi akhirnya kan dihentikan. Hari ini ya memang ya bergantung kepada Saudara Joko Widodo begitu. Dia lanjut, kita lanjut ya, dia cabut ya urusan dia. Kami juga nggak mau intervensi, teman. Kami sudah Tapi pernah. kalau klien Anda tuh maunya tetap lanjut atau Iya mau lanjut, dicabut? lanjut karena kan pengen membuktikan. Bahkan Risman Sianipar itu menegaskan kalau ini dicabut, kehilangan objek sehingga penelitian dia tidak bisa dijelaskan dalam forum persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga masalah ijazah ini akan selamanya menjadi aib bangsa, akan diwariskan turun-temurun. Dan mungkin anak cucu kita akan bertanya, periode saat itu apa sih yang terjadi begitu? Kan kita tidak punya jawaban untuk menjawab itu. Oke, gimana Bung Freddy? Gitu. Dari Roy Suryo CS tetap ingin dilanjutkan begitu ya, tidak ada restoratif justice atau kemudian membuka pintu mediasi. Kalau dari relawan sendiri dan juga Pak Jokowi sendiri gimana nih? Bahkan kalau dari Roy Suryo CS, kalau bisa jangan cabut, teruskan sampai pembuktian di persidangan. Secara prinsip saya sepakat untuk itu. Misalnya tadi Bung Ahmad mengatakan ini bukan seperti kasus kakao. Ya, Itu memang beda. bukan, memang bukan. Jadi menurut ini kan rame setelah penerapan KUHP yang baru, Ketua Komisi 3, kemudian juga itu tadi tim reformasi Polri. Nah, di KUHP yang baru itu memang pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo dan teman-teman ini memang tidak masuk di dalam kriteria restoratif justice itu. Ini menjadi permasalahan hukum tersendiri karena berarti tidak bisa menggunakan penyelesaian kasus ini dengan RJ. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi menanggapi Bung Ahmad tentang misalnya saya sih menganggap bahwa mereka itu bagian dari masyarakat saja, bagian dari tokoh-tokoh yang melihat polemik di masyarakat kemudian menyampaikan usul-usulnya, ya, menyampaikan konsep penyelesaian yang bisa ditempuh. Tentu kita juga bagian dari masyarakat dalam negara demokrasi ini. Saya juga sering membantah Prof. Mahfud, Prof. Jimli, saya juga sering membantah. Terutama pada saat mereka misalnya mengatakan harusnya dibuktikan dulu ini ijazahnya asli. Saya terang-terangan di media membantah itu. Jadi kita bebas saja. Itu silakan kita bernarasi tentang itu, kan begitu. Nah, ini polemik sudah sangat berkepanjangan. Ya, saya sepakat dengan Bung Ahmad. Memang penyelesaiannya ini menurut saya juga memang harus di pengadilan. Harus melalui pembuktian. Tentunya ya Roy Suryo dan teman-teman itu ya pasti tidak mau. Maksudnya begini, 99,9%, 11.000 triliun tiba-tiba ya karena restoratif, maksudnya RJ itu kan pemulihan korban tidak dengan baik kasus, baik pidana kan begitu. Artinya korban di sini yang dipulihkan. Dan itu harus ada permohonan. Nah, itu yang berat kan. Karena standing mereka kan dari awal sudah jelas. Ya, ini palsu. Nah, dan mereka harus konsisten di situ. Nah, itu yang menurut saya juga selain dari hukumnya sendiri, permohonan melakukan perdamaian itu atau melakukan RJ itu yang berat menurut saya. Nah, karena tadi juga saya dengan Bung Roy di situ poinnya yang berat ya, karena memang mereka
harus konsisten untuk membuktikan itu, dan arenanya memang di pengadilan. Nanti Bung Ahmad selaku kuasa hukum dan timnya, mereka akan tentu akan membantah seluruh dakwaan dan tuntutan. Ya, tadi melalui ahli-ahlinya segala macam, melalui saksi-saksinya, melalui bukti-buktinya. Ya, jaksa mewakili publik, mewakili negara, mewakili Pak Jokowi, nanti tentu akan mendakwa, menuntut. Ya, tentu kita sudah sama-sama tahu di publik tentunya, silahkan mau percaya mau tidak, bahwa kalau bicara ijazah itu, ijazahnya yang asli sudah disita. Dan itu ya nanti harus ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Karena begini, kan misalnya tadi saya katakan, ada narasi atau pendapat yang mengatakan harus dibuktikan dulu keaslian ijazahnya. Ya, artinya sendiri-sendiri. Ya, padahal konsep peradilan pidana ini tidak seperti itu. Ini bisa berbarengan. Ya, pembuktian itu nanti kan hakim yang akan memutuskan dia percaya nggak itu. Nanti kan melalui ijazah itu misalnya, ini benar UGM yang ngeluarin, ya, melalui ahli nanti. Ini benar nggak ini? Kamu lihat, menurut kamu ini kertasnya sesuai nggak ini pada zamannya, contoh kan seperti itulah. Jadi biarkan itu berproses. Nanti Bung Ahmad akan teman-temannya membantah atau melakukan pembelaan dengan untuk para kliennya, ya itu lebih baik, akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Itu menurut saya juga seperti itu. Oke, jadi lebih baik memang kedua pihak ini tetap berjalan, proses hukum berjalan sampai di pembuktian di persidangan, supaya semuanya secara terang benderang begitu ya, kita harapkan begitu ya. Tidak perlu, ya bukan tidak perlu ya, karena ini sudah terlanjur berpolemik lama begitu kan. Kita juga mau tahu ujungnya gimana nih. Iya. Lagi pula begini ya, kita ini kan saya sebutkan tadi ya, dalam asas basic kepentingan itu tidak boleh melampaui, tidak boleh juga tidak punya kepentingan ikut-ikutan begitu. Kasus ini kan kasus publik gitu loh. Klien kami itu tidak punya atau tidak boleh melampaui kepentingan publik, tiba-tiba damai, kemudian objek itu yang sudah diperbincangan publik hilang. Ini kan bukan soal pribadi antara Roy dengan Joko Widodo. Ini kan persoalan kepala negara yang dulu pernah memimpin dengan rakyat, yang rakyat ini ada sebagiannya melakukan proses, yakni Roy, yang kemudian Roy ini diafirmasi bahwa rakyat pun menginginkan hal yang sama gitu loh. Di titik itulah kami mendeklarasikan statement bahwa kalau kami damai atau mengupayakan mediasi untuk damai, ini sama saja deklarasi pengkhianatan terhadap rakyat. Kenapa? Loh, wong tadinya menyatakan palsu kok tiba-tiba mau berdamai. Lagi pula, kalau restoratif justice itu kan, kalau kasusnya di Bareskrim dengan di Polda itu kan beda. Pemulihan harkat dan martabat kerugian dari korban, katakanlah begitu. Kalau kasusnya di Bareskrim bisa jadi korbannya adalah masyarakat yang dipulihkan dengan dibuktikan ijazah itu seperti apa. Lah kalau di Polda kan seolah-olah korbannya adalah pelapor, dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya cukup dengan restoratif justice, cukup dengan perdamaian, itu melegitimasi sesuatu yang hari ini diperdebatkan publik, bahkan disimpulkan 99,9% palsu, 11.000 triliun palsu, menjadi seolah-olah kembali pulih seperti semula. Lalu apa kata dunia, kira-kira begitu gitu. Kita udah berpolemik lama-lama gitu kan. Adisti aja ngundang saya di sini udah 3 kali gitu loh. Iya kan udah. Anti klimaks nantinya kita. Ya, itulah yang kemudian supaya juga terang benderang semuanya begitu ya, mana yang bisa dibuktikan secara kebenarannya begitu ya. Ini juga kita nantikan. Tapi yang juga menjadi sorotan adalah soal kemarin klien Anda juga dicekal ya. Oh iya. Nah, itu gimana tuh? Saya melihat emang ada mau niat kabur? Enggak begitu. Yang lucu itu, ya memang ini pilihan lah. Kewenangan itu ada penyidik. Dia bisa menahan, bisa juga menyekal. Tapi dia tidak melakukan penahanan, tapi melakukan cekal. Artinya ini pesannya apa? Silakan jalan-jalan di seluruh Indonesia, asal jangan keluar negeri, asal jangan ke Australia gitu saja, gitu loh. Jadi kami membedakan antara motif dan tujuan. Kalau tujuan pencekalan kan jelas ya, mengekang seseorang dengan status tertentu agar tidak keluar dari wilayah tertentu. Tapi kalau bicara motif dikaitkan dengan rencana Roy Suryo membuat buku Gibran Black Paper gitu loh. Jadi kok seperti ada hubungan kausalitas antara pencekalan ini dengan rencana pembuatan buku, terlepas
kemarin dari Australia juga sudah mendapatkan bahan yang banyak. Tapi kalau tidak dicekal kan bisa balik lagi ke Australia, bisa ke Singapura, bisa kemana-mana. Itu motif yang kami baca. Terlepas motif ini ketika kami kemukakan pasti akan dibantah oleh Polda begitu. Polda pasti menyatakan itu dalam rangka kepentingan penyidikan begitu saja begitu. Tapi hal yang lain yang saya lihat begini. Di sisi yang lain Polda juga itu lewat tim kami ya saat pemeriksaan justru meminta, Bang, itu tolong dong bikin ajuan gelar perkara begitu. Dan yang menarik juga yang jadikan dasar untuk tidak menahan itu adalah permohonan kami untuk mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Jarang loh terjadi seperti ini. Biasanya kalau dia tidak melakukan penahanan penyidik itu karena dia tidak khawatir lari, tidak khawatir menghilangkan barang bukti, tidak khawatir melakukan tindak pidana lagi. Artinya subjektivitas penyidik itu telah diobjektifkan karena ada keyakinan. Misalnya karena ada jaminan gitu. Nah, saya kaitkan dengan surat tadi, saya melihat, oh memang barang ini akan lama begitu. Barang ini akan lama dalam pengertian ahli dulu, saksi dulu. Dan yang paling penting, kami juga sudah mengajukan tadi yang disarankan penyidik untuk gelar perkara khusus itu. Sesuatu yang substansial yang tidak terjadi dalam gelar perkara khusus di Mabes, ya di Bareskrim, yang kami harapkan ini ada di Polda itu adalah ditunjukkannya bukti. Nah itu kan sebenarnya akan membuka kotak Pandora. Ketika itu dibuka, ya saya tidak tahu apakah Roy Rismond itu berubah pikiran. Karena selama ini yang menjadi kata kunci ijazah tidak diperlihatkan dan publik juga mempertanyakan itu kan tidak pernah muncul. Walau ya klaimnya kan sudah ditunjukkan misalnya kepada media, kepada Bareskrim, kepada teman-temannya. Tapi kan tidak kepada contoh lah Pak Asrul Sani ya. Publik, sehingga publik juga bisa melihat langsung, oh barangnya fisiknya ada gitu. Jadi saya pikir ya kita jalani aja lah gitu. Membanding-bandingkan Jokowi dengan Arsul Sani. Iya, bahkan saya tegaskan Pak Asrul Sani itu punya sikap negarawan, ingin menyelesaikan persoalan langsung pada pokoknya, tidak muter-muter kemana-mana, tidak meminjam otoritas Bareskrim, tidak meminjam otoritas lawyer, tidak meminjam otoritas media, tidak meminjam otoritas ahli, tapi langsung tunjukkan. Nah itu gimana tuh Bu Freddy? Ya, yang pasti membandingkan yang kemarin kasusnya Arsul Sani itu yang langsung ditunjukkan saja biar nggak usah jadi berpolemik berkepanjangan. Yang pasti di dalam polemik Arsul Sani itu tidak ada orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan yang konsisten terus ya kan, baik di dalam ijazah ini maupun di dalam kebencian-kebencian lainnya. Itu yang sangat membedakan. Oh, itu bedanya ya? Iya. Kan mutlak itu. dan telak. Mutlak, iya. Itu ya. Kemudian justru saya juga sepakat dengan penyidik dalam hal misalnya memang harus direspon permintaan dari teman-teman dari Roy Suryo dan kawan-kawan, misalnya menghadirkan ahli, menghadirkan yang meringankan, ini harus direspon agar kedepannya tidak ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Polri. Semaksimal itu hak ya. Kemudian semaksimal mungkin ini harus proporsional, ya harus terbuka, termasuk gelar khusus itu silakan, itu kewenangan penyidik. Kalau menurut penyidik itu diperlukan, termasuk ijazahnya ditunjukkan di situ, silakan. Tidak ada masalah tentang itu, karena memang tidak ada yang ditutupi oleh pelapor di sini. Ya sejak awal sudah mengatakan sama kami, juga mengatakan saya tidak pernah khawatir. Ijazah saya mulai dari SD sampai kuliah ada pada saya dan semuanya asli. Ada pada. Nah, jadi saya tidak pernah khawatir dengan kasus ini, mau bergulir sampai kapanpun, sampai manapun kita ikuti saja. Nah, termasuk juga soal pencekalan tadi kalau katanya Bung Kozin dicekal supaya nggak jalan-jalan ke Australia. Nah itu gimana? Ya itu kan kebiasaan lah, narasi yang dibangun seperti itu menyudutkan, it's okay lah, nggak ada masalah untuk itu. Tetapi saya yakin, jadi pencekalan wajib lapor itu kan kalau kita ikuti narasi seolah-olah cuma kasus ini yang diterapkan pencekalan dan wajib lapor. Enggak, pencekalan dan wajib lapor itu biasa di dalam proses hukum, biasa saja. Kepentingannya agar proses penyidikan yang sedang berjalan ini nanti bisa berjalan lebih lancar. Misalnya ketika nanti
tidak dicekal, ini tersangka misalnya sedang di luar negeri, artinya ini kan Ke Australia gitu maksudnya? ke Australia ke Singapura kemana terserah lah. Mau melakukan cari data untuk nulis buku apa tapi kan yang Apa black paper? Apa sih? Gibran Black Pepper. Nah, Gibran Black Paper apa terserah lah whatever. Tapi kan misalnya dia keluar negeri, artinya ada waktu yang terbuang harus menunggu. Nah itu biasanya sih hanya seperti itu saja. Saya juga nggak percaya Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan melarikan diri ke luar negeri. Kenapa? Kenapa? Karena mereka begitu cintanya kepada Republik ini, khususnya kepada Pak Jokowi gitu loh. Jadi mereka tidak akan melepaskan kepentingannya lari ke luar negeri, melepaskan kepentingannya untuk terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Saya nggak percaya di situ gitu loh. Jadi saya hakul yakin bahwa Roy CS ini akan tetap di luar negeri, tapi semata-mata saya percaya bahwa kepentingan cekal dan wajib lapor itu Hal hanya yang itu biasa. aja. Biasa di dalam Itu hal yang pendidikan. biasa. Sebelum ke situ saya menarik tadi, Bung Freddy kan sebutkan tidak ada kekhawatiran dari saudara Joko Widodo terkait jasanya mau ditunjukkan dimanapun termasuk di gelar perkara. Justru saya bertanya-tanya kepada penyidik begitu loh. Kenapa kok enggak ditunjukkan padahal pemiliknya sendiri sudah menyerahkan kepada penyidik, dan praktik dalam BAP itu menunjukkan dokumen sebelum seseorang ditanya untuk memastikan jawabannya seperti apa, itu biasa. Makanya ketika Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, termasuk Roy Suryo menanyakan di mana ijazah yang katanya sudah disita itu untuk dilihat terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum tersangka ya, karena untuk yang layer pertama kan justru belum diperiksa, ini yang layer kedua atau apa istilahnya, bukan layer ya kalau mereka itu menyebutnya klaster begitu ya. Iya. Nah, lalu apa kesulitannya Polri? Ya, jangan-jangan Polri juga ingin memperlama kasus ini kalau memang tahu dengan menunjukkan pun orang akan berpikir beda gitu. Kalau memperlama mau ngapain? Lah makanya gitu loh. Kan harusnya kalau pemiliknya saja sudah menyerahkan, silahkan dikasih tahu, digelar perkara pun dikasih tahu. Lalu kan kami makin punya asumsi itu menjadi keyakinan dikaitkan dengan hasil penelitian, memang barang ini bermasalah sehingga kalau diperlihatkan akan terbongkar masalahnya dan dukungan publik terhadap penelitian yang menyimpulkan barang ini bermasalah akan meluas sebelum pada ujung dari persidangan yang mereka juga pinginnya ke sana begitu. Itu dari hal yang berkaitan dengan barang bukti yang sampai hari ini tak kunjung juga. Mudah-mudahan sih nanti digelar perkara khusus bisa ditunjukkan begitu ya. Oke, karena memang Anda juga mengajukan permohonan juga permohonan gelar perkara khusus. Nah, ya. yang jadi pertanyaan saya kemudian gini, kan kemarin udah digelar perkara khusus, emang masih kurang juga? Kurang khusus. Kurang khusus. Ada kurang beda khusus ya. lagi apa? Kalau gelar perkara khusus yang di Baris itu kan terkait penghentian penyelidikan basisnya pasal 263, dugaan pemalsuan dokumen, penyelidikannya dihentikan. Oke. Kalau yang di sini basisnya adalah dugaan pencemaran, fitnah, yang kemudian penyelidikannya ditingkatkan menjadi penyidikan sampai ada tersangka. Kita tahu bahwa dasar untuk menentukan seorang jadi tersangka itu adanya 2 alat bukti. Cuma dalam konstruksi 2 alat bukti itu dari 700 bukti, 22 ahli, 130 saksi. Bukti yang mana yang mengkonstruksi bahwa Roy misalkan fitnah, bahwa ijazah itu benar sehingga Roy fitnah, bahwa ijazah itu benar sehingga Rismon itu merendahkan lah marwah seorang Joko Widodo. Ini kan nggak dikonstruksi. Makanya di dalam gelar perkara khusus itu harus dijelaskan dan kita bisa bertanya tentang mana sih ya alat bukti yang mendukung ijazah itu asli. Misalkan ini ijazahnya asli, apalagi ini KHS-nya, ini saat pendaftaran, ini saat seterusnya begitu. Itu kan baru kita simpulkan. Yang kedua, mana yang membuktikan bahwa Roy itu memfitnah, misalkan nih penelitiannya yang menyimpulkan 99%. Ini. Nah, itu yang belum kita lihat gitu. Walau mungkin penyidik menyatakan bahwa itu kan nanti saja di pengadilan. Nah, disitulah yang nggak ada transparansi. Karena kalau sudah sampai pengadilan, mohon maaf Mbak Adisti ya, kadang-kadang hakim itu kasihan, dapat barang busuk. Maksudnya konstruksi awal di penyidikan penuntutan itu sebenarnya bukan kejahatan, tapi karena ditahan sampai ke pengadilan, hakim itu mau nggak mau sebenarnya dia hati kecilnya pengen memvonis bebas, tapi karena udah ditahan lama oleh polisi jaksa akhirnya ya divonis sekedar untuk menutupi masa tahanan. Contohnya apa? Edi Mulyadi dalam kasus Jin buang anak IKN itu kan divonis 7 bulan, tahanan 7 bulan. Setelah vonis keluar,
itu sikap batin yang bisa kami baca sebenarnya hakim itu mau vonis bebas. Tapi kalau vonis bebas berarti kan kerjaan kawan-kawan di penyidik sama di dan jaksa itu kan keliru. Apa pertanggungjawaban mereka terhadap 7 bulan menahan seseorang kemerdekaannya terampas? Nah, agar penyidik Polda Metro Jaya tidak mengulangi itu atau tidak merampas kemerdekaan orang, padahal nanti di hakim butuh independensi sehingga putusannya itu jelas, bebas begitu. Ini transparansi. Lagi pula selain transparansi adalah equality ya, persamaan. Kalau di Baris Krim saja ada gelar perkara khusus, Polda ya seyogianya secara formal ada juga gelar perkara khusus. Secara material yang paling penting memperlihatkan bukti, bukan sekedar repetisi dari proses penyidikan yang diulang-ulang dalam gelar perkara khusus seperti di Baris Krim. Oke, gimana Bung Freddy? Ya, sebetulnya udah dijawab Bung Ahmad sendiri tadi. Artinya penyidik sudah menyampaikan nanti itu di pengadilan saja. Tetapi seperti yang saya katakan, ya itu kembali ke penyidik. Itu memang kewenangan penyidik, tidak ada larangan bahwa di dalam proses gelar kasus itu mereka menunjukkan alat bukti. Tidak ada larangan. Tapi memang tidak ada hukum yang memaksa mereka untuk melakukan itu. Tapi kalau di pengadilan memang itu porsinya. Memang hukumnya, hukum acaranya seperti itu. Pembuktian memang di situ. Saya rasa memang itu kenapa penyidik tidak menunjukkan bukti-bukti itu. Tetapi sekali lagi, saya bukan orang yang menolak atau keberatan ya bahwa penyidik menunjukkan bukti-bukti itu di gelar perkara khusus. Jadi nggak ada masalah ya kalau misalkan. Tidak ada masalah. Tetapi penyidik punya kewenangan dan itu harus kita hargai. Ya, memang kewenangan pembuktian itu adanya di pengadilan. Menurut saya, tadi Bung Ahmad juga mengatakan dinarasikan seolah-olah ini di pengadilan ini hakimnya nanti dalam posisi serba salah karena ini sudah ditahan jadi tidak enak ya. Padahal kan Roy Suryo nggak ditahan ya? Ya, tidak ditahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut saya untuk kasus sebesar seheboh Roy Suryo ini ya, menurut Anda tidak mungkin itu dilakukan. Ini akan menjadi sorotan publik. Bukan akan menjadi, ini sudah menjadi sorotan publik yang begitu luar biasa. Media ini akan hitam putih. Jadi kalau memang terbukti di pengadilan ijazah itu aslinya ada, UGM kembali di persidangan menyatakan itu benar dia yang keluarin dan seterusnya, ahli nanti mengatakan itu benar, itu kan hitam putih. Kan begitu. Nah, menurut saya kalau itu tidak atau sebaliknya terjadi, itu kan hitam putih juga. Publik akan melihat, ini pembuktiannya udah jelas kok. Ya, UGM mengatakan nggak pernah aku mengeluarkan ijazah seperti itu. Ya, kemudian nanti ahli yang mengatakan, ini diragukan. Artinya, ini nggak hitam putih ini. Wajar persepsi yang dibangun oleh Bung Ahmad itu bisa jadi. Tetapi saya percaya ini akan hitam putih. Asli ya asli, tidak ya tidak. Dan itulah yang menurut saya juga ditunggu oleh publik, ditunggu masyarakat. Sabar saja kita menunggu ini, proses ini berjalan sampai nanti dilimpahkan ke pengadilan. Menurut saya seperti itu ya. Oke, berarti pada dasarnya kalau dari relawan sih nggak ada masalah ya gelar perkara khusus, ya udah nggak apa-apa gelar perkara khusus aja gitu ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, ini juga yang jadi sorotan kemarin adalah soal KIP. Ya kan, KIP juga sempat ini banget ya. Disorot publik begitu. Baru kita tahu, ini yang namanya KIP. Sebenarnya nggak tahu kita ya. Iya, sampai akhirnya. Saya berperkara KIP baru sekali doang juga. Itu juga yang kemudian kan dicecar juga kan KPU Surakarta pada saat itu. Nah, ini termasuk Polda juga dicecar tentang dokumen yang diterima Polda, diakui, tapi oleh UGM katanya nggak punya begitu. KHS begitu. Nah, Anda melihatnya gimana nih? Apa yang dilakukan KIP ini? Ada satu yang ingin saya respon dulu, bahwa ini akan hitam putih di pengadilan. Kalau memang akan hitam putih di pengadilan, di penyidikan juga hitam putih sekalian. Apa sih yang kita tutupi di penyidikan kalau akhirnya juga hitam putih? Sama persis, apa sih susahnya menunjukkan ijazah, akhirnya di pengadilan juga akan ditunjukkan. Setidaknya kalau di awal sudah ditunjukkan, kan akan melegakan kalau memang asli. Kan juga akan melegakan kalau juga palsu. Kan dua-duanya kan melegakan sebenarnya. Palsu ataupun asli. Lebih cepat, lebih baik, kira-kira begitu. Nah, jangan sampai ada persepsi publik,
polisi ini pasang badan untuk ijazah ini. Sudah terbukti publik, khususnya kami ya, melihat ada semacam pasang badan di kasus yang dilaporkan oleh masyarakat terkait pemalsuan di Bareskrim. Dihentikan, sementara laporan saudara Jokowi naik. Karena itu agar tidak muncul persepsi polisi pasang badan untuk kasus ijazah Jokowi, termasuk terkait bukti-bukti, gelar perkara tunjukkan saja bukti-bukti itu. Wong akhirnya juga hitam putih. Nah, KIP ini justru semakin mengkonfirmasi bahwa masalah di pidana ini juga ternyata ekuivalen. Ada masalah di administrasi terkait dokumen-dokumen publik yang semestinya harusnya diberikan tanpa harus sengketa KIP. Kan sebenarnya ya, PPID itu pejabat yang pengelola informasi daripada data-data dokumentasi publik itu nggak perlu dibawa ke KIP kalau permohonan pihak pemohon itu dipenuhi. Tapi karena tidak dipenuhi, akhirnya pemohon membawa ke KIP, ada setidaknya termohonnya ada KPUD DKI, KPUD Surakarta, KPUD RI, ada Polda, ada UGM, yang beberapa statementnya di beberapa podcast atau komunikasi publik saya sebut ada dua hal yang terjadi, yaitu anomali sekaligus kontradiksi. Kenapa? Anomalinya ya tadi ya ada sesuatu yang sudah dimusnahkan padahal aturannya setidaknya adalah 5 tahun, baru 1 tahun. Yang kontradiksinya ada pengakuan dari UGM yang bertolak belakang dengan Polda. UGM menyatakan tidak punya dokumen, sementara Polda mengakui dokumen yang tidak diakui ini sudah disita oleh Polda. Akhirnya kita juga bertanya-tanya, apakah narasi UGM ditanya tidak punya dokumen, bahwa dokumennya itu sedang disita Polda pada saat yang lalu ya sebelum ada KIP. Itu adalah narasi bungker bagi UGM untuk menghindari informasi yang dia miliki untuk diketahui publik. Oke. Ini kan pertanyaan bagi kita. Nah, kita ikuti saja. Nah, kalau tidak salah malam hari ini juga di Kompas akan membahas itu, tapi teman-teman yang mengadvokasi juga tim saya juga ya, ada Bang Petrus dan yang lainnya, itu juga mendampingi data-data itu nanti akan berkorelasi dengan pembuktian kasus di pidana. Karena itu temuan di KIP nantinya juga akan kita gunakan sebagai bahan pembuktian di proses pidana. Oke, dan temuan KIP ini bisa jadi pijakan baru menurut Anda? Satu, pijakan baru terkait administrasi dari lembaga itu yang tidak profesional. Yang kedua, penguatan unsur bahwa ada masalah dalam... Siapa yang tidak profesional? Ya, pejabat yang mengeluarkan dokumen itu. UGM-nya tidak profesional, KPUD-nya tidak profesional, Polda-nya tidak profesional, begitu. Karena semestinya kalau mereka profesional, ya data-data yang masuk klasifikasi data publik ya kasih saja. Kecuali ada pengecualian. Nah, kalau ada pengecualian juga ada 2 dasar. Pertama, dasar norma bahwa itu termasuk barang dikecualikan. Yang kedua, dasar kepentingan dari lembaga tersebut tidak mengeluarkan. Misalkan ini data intelijen, ya memang nggak boleh kalau dikeluarkan, kan jadi pertahanan negara kita menjadi ketahuan oleh publik, itu nggak boleh. Oke, gitu. Bung Freddy, gimana Bung Freddy soal KIP ini? Kalau menurut Bung Kozin ini menjadi pijakan baru juga. Iya, pertama KIP saya sepakat dalam hal KIP ini menjadi sorotan publik. Artinya KIP-nya, lembaga-lembaga yang terkait, mau KPU ke, mau UGM ke, dalam hal ini nih sekarang diperhatikan publik. Proses pembelajarannya adalah bahwa ini orang-orang atau lembaga-lembaga, pejabat-pejabat ini memang harus memperbaiki administrasi. Ya, saya sepakat untuk itu. Tidak ada masalah memperbaiki. Yang soal pemusnahan itu? Nah, kalau yang soal pemusnahan, saya melihat ini disinformasi. Disinformasi karena saya melihat videonya itu sampai akhir, khususnya tentang KPU itu. Di akhir itu majelisnya dan KPU itu sepakat bahwa ditambah lagi dikuatkan klarifikasi dari KPU-nya, KPU Surakarta, bahwa itu yang dimusnahkan adalah agenda surat masuk, surat keluar, bukan dokumen-dokumen yang terkait pendaftaran Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, yang dimusnahkan adalah agenda surat masuk, surat keluar karena mereka mengikuti PKPU. Karena kan mereka KPU memang patokannya PKPU. Terlepas apakah itu salah retensinya itu silahkan. Tetapi itu pada ujung-ujungnya itu yang saya dengar dan saya lihat di dalam video-video resmi itu. Kemudian saya melihat memang ini tidak ada korelasi langsung untuk perkara ini. Ya, tidak ada korelasi langsung. Walaupun beliau-beliau ini nanti mendapatkan dokumen itu,
katakanlah, tapi sudah tidak mungkin mendapatkan karena memang itu termasuk adalah dokumen-dokumen yang dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena sudah dalam proses penyidikan dan itu sudah disita, kan begitu. Saya tanggapin juga masalah KHS itu. Saya lagi juga mengikuti. Ini juga ada mispersepsi oleh UGM. Memang itu dulu UGM sudah mengatakan dulu tidak ada KHS, tetapi bagian itu dianggap sebagai KHS. Nah, Polda menganggap itu ya ini KHS, hanya begitu saja. Tapi kalau bahasanya KHS memang pada zaman tahun itu tidak ada. Itu jelas di videonya itu, kan begitu. Nah, jadi tetapi saya apresiasi proses ini proses pembelajaran publik. Ya, saya juga pernah berperkara di Komisi Informasi Publik, sengketa informasi, ya. Memang seperti kita para pemohon itu ya, pemohon informasi itu memang seperti kurang dianggap lah, kan begitu. Tapi dengan proses pembelajaran seperti ini ya harusnya ya ini lembaga-lembaga itu memperbaiki diri, termasuk proses administrasi di lembaga-lembaga itu. Bagi saya ini proses pembelajaran yang menarik lah untuk perbaikan proses administrasi di negara ini, gitu loh. Saya meresponnya positif, tetapi saya percaya bahwa memang tidak ada berkaitan langsung ini di dalam perkara ini. Saya tidak yakin, karena seperti saya katakan tadi, ini hitam putih kok. Masalah pembuktian ijazah itu, gitu loh. Oke, nah tapi saya juga nanya ini, sebenarnya Anda sudah pernah lihat ijazah atau Pak Jokowi? Jadi begini, Pak Jokowi sudah pernah memperlihatkan ini kepada saya cari Anda, waktu ke Bung Ahmad. Kami satu frame pernah saya sampaikan ini. Memang setelah viral itu di Solo itu, ya viral. Nah, ada orang yang termasuk teman-teman mempertanyakan. Jadi konteksnya waktu itu begini. Pak Jokowi mengatakan, saya sering sekali melihat kamu di televisi, Freddy. Saya jadi kepikiran pengen menunjukkan ijazah asli ke kamu. Itu di Solo, pada saat di Solo. Pada saat di rumah itu. Ada siapa saja waktu itu Anda? Kita ada berapa ya, 10 lah gitu. Saya ingin menunjukkan ijazah asli itu ke kamu. Tetapi itu sekarang sedang disita di Polda. Oke. Nah, jadi sekarang yang saya tunjukkan scan dari aslinya saja ya. Paling tidak Scan dari aslinya? Ya, paling tidak kamu pernah melihat ini dari saya, kan begitu. Nah, kemudian keluar nih, ditanya oleh media. Boleh, videonya ada semua kok. Saya mengatakan, ya ijazah itu ada. Oh, sebelum ke situ, nah Pak Jokowi mengatakan, ini penting. Kenapa? Karena masih ada narasi-narasi, termasuk Profesor UGM, yang membuat publik ragu, ya bahkan rektor dan dekan ragu. Karena ada profesor yang mengatakan, saya lupa, apakah itu terbakar atau karena banjir sehingga ijazah yang aslinya tidak ada lagi. Kepentingannya di situ. Nah, Pak Jokowi mengatakan, saya sudah menunjukkan aslinya kepada rektor, saya juga sudah menunjukkan aslinya kepada dekan, sehingga mereka yakin, terima kasih Pak, ini menjawab keraguan kami. Itulah yang saya nyatakan di wartawan, di publik. Saya mengatakan ijazah itu ada. Ada. Dari awal ijazah itu ada. Saya tidak pernah mengatakan... Anda diperlihatkan scan-nya? Iya, saya tidak pernah mengatakan saya ditunjukkan aslinya. Oke. Saya tidak pernah, ijazah itu ada, kami ditunjukkan di sana. Ada, ya ada. Kemudian saya jelaskan tadi, itu Ibu Rektor dan Dekan itu yang ditunjukkan Pak Jokowi. Kalau itu saya bilang, aslinya ditunjukkan Pak Jokowi. Kemudian media membuat berita ya macam-macam. Itu kan bukan salah saya. Video aslinya ada sama saya tidak pernah menyatakan itu. Dan sempat Anda dokumentasikan? Oh, ada dokumentasinya gitu loh. Saya posting di medsos saya supaya saya punya pegangan kalau saya misalnya dituduh mau berbohong ini segala macam. Ada kan begitu. Tapi yang ditunjukkan adalah memang scan-nya ya, karena memang sudah masuk Scan ke dari, Polda. Iya. Karena sudah di penguasaan Polda pada saat begitu. itu. Oh, gitu Bung Kozi. Iya, saya pikir Bung Freddy itu
tak dianggap penting sepenting rektor sehingga ditunjukkan dahulu sebelum rame. Sudah kadung kemana-mana tapi belum sempat ditunjukkan aslinya. Lebih penting nunjukin ke rektor walaupun rektor nggak kemana-mana begitu. Dan sayangnya Saudara Joko Widodo itu dianggap bahwa konflik ini hanya dengan rektor dan dekan begitu. Padahal kalau dia mengambil cara yang sama nunjukin ke rektor dekan itu kepada publik, mungkin masalahnya juga bisa lebih selesai lebih cepat begitu. Nah, sikap Saudara Joko Widodo inilah ya yang ambigu, yang membeda-bedakan, itu yang dipahami oleh publik dua hal. Pertama itu meyakinkan publik memang ijazah ini bermasalah. Karena apa? Kalau rektor sama dekan ya udah pasti ada masalah pun nggak akan mempermasalahkan begitu loh. Karena mereka berada di bawah ada semacam subordinasi dari sisi jabatan yang dulu memang diangkat oleh Saudara Joko Widodo. Mana berani? Apalagi rektor sudah pasang badan di awal, dia harus konsisten. Walaupun dikasih itu ya, ijazah itu palsu, ya dia harus ngomong asli. Karena sudah ngomong publik, ini asli. Bahkan bikin podcast, bikin pernyataan. Maka sesuatu yang sudah kadung terlempar publik, kalau dievaluasi, maka yang jadi korban bukan pihak yang dievaluasi, tapi orang itu sendiri, rektor itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau itu benar, memang ya kami selalu mengatakan ini ada niat jahat. Lah kalau memang asli, kenapa membiarkan rakyat ini terbelah? Bung Freddy sama saya berantem terus. Berantem dalam pengertian debat ya, bukan berantem fisik ya. Kalau fisik kan nggak boleh kita. Adu argumen dan seterusnya. Dan hari ini tuh sudah ada pembelahan loh, yang pro dan kontra. Masing-masing punya basis pendukung gitu. Itu yang saya lihat tadi, tidak ada sikap kenegarawanan dari seorang yang sudah menjabat presiden selama 10 tahun. Dan kalau saya bandingkan dalam konteks Asrul Sani, terlepas tadi dalihnya kalau Asrul nggak ada orang-orang seperti Roy. Padahal Asrul juga tidak harus menunjukkan kalau dia mengadopsi caranya Saudara Joko Widodo gitu. Asrul harusnya cukup tunjukkan ke dosen UI atau orang-orang yang ada di MK aja. Nih hakim MK nih asli udah Pak Asrul nggak usah tunjukin. Udah kami yakin, kami yang pasang badan. Bisa saja begitu kalau adopsi cara untuk meyakinkan publik ya seperti Saudara Joko Widodo. Asrul kan nggak mengambil itu. Nah, saya pikir sekarang tidak lagi pada posisi bahwa apakah pendukung Jokowi itu diperlihatkan atau tidak, karena di video Bung Freddy itu justru diafirmasi oleh Saudara Budi Aris Setiaji asli. Nah, itu yang kemudian publik menyimpulkan bahwa ada yang dimaksud itu adalah asli, karena ketika ditimpali oleh Saudara Budi Aris Setiaji tidak ada klarifikasi, berarti yang ada ini adalah asli yang ditunjukkan. Nah, pada saat sama kan kita bingung. Lawang kita di Polda nggak ditunjukkan, katanya disita, kok bisa-bisanya Projo ditunjukkan yang asli, kata Budi Ari, oh ini asli begitu. Nah, itu yang membuat kita itu selalu mikir gitu, gini, statement dari siapa? Dari kubu Jokowi. Kalau kubu Jokowi nanti dulu deh, gitu loh. Karena pernyataannya bukan yang dipersoalkan, bukan isi pernyataannya, tapi dari siapa pernyataan itu keluar. Makanya kan saya berseloroh. Ya kalau pendukung Jokowi jangankan scan ya, bungkus kacang goreng pun dikatakan ijazah asli, ya asli begitu. Itu analogi saja untuk menunjukkan bahwa orang kalau dalam posisi mendukung, membela, apapun kekeliruan pasti akan ditutupi keliruan itu dalam komunikasi publik. Nah itu gimana tuh kalau memang sudah kadung loyal begitu ya? Iya, madep mantap derek Jokowi. Itu gimana tuh Bung Freddy? Ya, jadi memang narasi ini nggak akan pernah ketemu. Ya, saya jawab sedikit. Buat konteks Budi Ari itu, ya bukan saya mencari pembenaran. Maksudnya konteks dia itu asli emang. Kan ini kan perdebatannya asli apa enggak. Ya, hanya mengkonfirmasi itu aja. Jadi tidak ada dia mengatakan bahwa yang ditunjukkan itu ijazah asli. Enggak begitu konteksnya. Nah, memang narasi ini tidak akan pernah ketemu. Justru itulah pentingnya Pembuktian di proses persidangan. pembuktian di persidangan itu. Dan itu juga yang ditunggu oleh publik. Ya, karena narasi akan dibangun terus. Akan dibangun terus, nggak percaya. Saya, ya, orang yang bukan orang yang melihat negara ini, melihat Pak Jokowi walaupun presiden 2 periode, saya bukan orang yang percaya bahwa kebusukan bangke itu bisa ditutupin. Kebohongan itu pasti akan terungkap. Saya orang yang percaya itu. Even dia 2 periode, even dia anaknya wapres. Masa UGM bisa dibodohi? Masa pendaftaran di KPU yang isinya adalah para petinggi-petinggi politisi-politisi, ketum-ketum partai,
Masa bisa dibodohi proses ini? Oke. Ini kan gampang sekali gitu loh. Jadi saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa kalau memang ini barang busuk, ini bangke yang dikatakan Pak Jokowi ini tidak akan terungkap. Saya tidak percaya. Oke, jadi Gitu loh. Anda ingin mengatakan kalaupun ini nggak benar, ini pasti juga akan terungkap. Pasti terungkap. Di persidangan pasti terungkap. Oke, dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, dan barang busuk itu bukan karena orang itu tidak tahu busuk, tapi dalam sistem politik yang hari ini pragmatis, orang hanya berorientasi pada materi. Banyak orang tahu kebenaran, tahu ketidakbenaran, tutup mata, udah yang penting dapat jabatan, selesai. Jadi ketika petinggi partai diam, otoritas itu diam, bukan berarti itu menyetujui keabsahan sebuah barang. Tapi udahlah, gua udah banyak dapat kepentingan, ngapain juga ngurusin itu gitu. Gimana tuh, Bung Reni? jadi itu tidak bisa dijadikan. Siapa sih Jokowi 15 tahun lalu? Jadi itu tidak Wali bisa. kota Solo gitu loh, kurus Jadi kerempeng. itu tidak bisa dijadikan alat verifikasi tentang kebenaran karena ada diamnya pejabat. Ya kita kasih contoh ya, ini contoh saja. Mabes Polri, siapa sih nggak percaya Mabes Polri? Tapi terjadi kasus Joshua Huta Barat gitu loh. Artinya begini, kita tidak bisa. terungkap. Itu kan beda konteks ya. Dan itu terungkap. Iya. Artinya Dan itu ini pun terungkap. nanti keterungkap. Artinya itu yang sebelum kita ini tunggu. terungkap tidak bisa kita mengasumsikan bahwa ini benar. Jadi terungkapnya nanti juga pasti benar. Kebalik, justru ini busuk, berusaha ditutupi, ya nanti juga akan terungkap busuk. Makanya saya meminta semua pihak itu jangan berusaha menjadi mediator, mengklaim mewakili para pihak untuk memediasi, apalagi mendamaikan antara al-haq dan al-batil. Itu yang saya tidak setujui dari apa yang distatementkan oleh Jimli Asidiki dengan orang-orang yang mengaku ini ingin menyelesaikan perkara ini seolah-olah dianggap remeh selesai. Kalau perkara ini remeh selesai udah dari dulu gitu loh. Kenapa dia nggak datang dari dulu? Kenapa di ujung dia seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan terus menyatakan ini akan selesai hanya dengan mediasi? Bung Freddy sama kita kan nggak pernah bisa menyelesaikan dengan mediasi. Ini menunjukkan kasus ini memang bukan kasus sepele. Dan ketika Bung Freddy atau Jokowi saja tidak menginginkan mediasi, ya kami juga ingin terus tempur ke pengadilan. Lalu apa legitimasi orang-orang yang merasa ingin jadi pihak menengah seolah-olah jadi pahlawan gitu loh. Itu yang saya juga tidak suka itu Bung Freddy. Orang-orang seperti ini hanya apa? Ingin mencari keuntungan dari sebuah peristiwa di ujungnya saja. Padahal dia bukan dari bagian pihak, bukan juga bagian dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini Oke, gitu loh. termasuk juga kemarin juga Anda kan juga selain mengajukan apa namanya? Permohonan gelar perkara khusus, tapi ahli. juga ada saksi dan juga ahli. Betul. Dan ini sudah ada jawaban belum di approve atau gimana, dan siapa saja mereka? Belum ya, kalau orang-orangnya udah kami sampaikan juga di berbagai media juga sudah diulas. Ada ahli bahasa spesifikasi linguistik forensik Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah M. Hum. Beliau ahli linguistik forensik dari UPI ya di Bandung gitu. Kemudian ada ahli pidana 2, ada Mas Ganjar Laksamana Bonaprapta, SHMA, juga ada dokter dari Trisakti, aku lupa itu. Itu kemudian ada ahli ITE, jadi Prof. Henry Subiakto begitu. Jadi 4 ya? Ada 4 begitu dari 3 disiplin ilmu, 2 pidana, 1 ahli bahasa, 1 ITE. Ya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan. Asmi ya, Dr. Asmi Syaputra. Oke, Lupa. nanti kita akan juga lihat kalau memang bangkai itu. Memang ada bangkai busuk, pasti akan kebongkar, pasti akan tercium. Dan itu akan terungkap di persidangan. Oke, kita akan lihat bagaimana pembuktian di persidangan. Persidangan. Supaya semuanya juga clear dan juga jelas secara terang benderang. Dan rakyat juga menjadi lega, tuntas gitu loh. Jadi nggak perlu ada lagi sejarah perdebatan ini kita wariskan kepada anak cucu gitu. Oke, dan nggak usah berlama-lama lagi ya, karena ini udah cukup lama ya. Yes, sudah Berapa? lama. Anda April aja ya? April ya? Anda aja Dari udah kesini laporan udah berapa kali Bung Freddy ini? Menangan banyakan dia. Gue 2 kali, baru dia ada 3 kali. 3 kali apanya? Jadi ini narasumber di sini di On Point. Saya juga bingung kan ini aduh bahasnya ada yang lain gak sih gitu ya. Iya kan. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti di pengadilan pembuktiannya akan seperti apa. Terima kasih Bung Freddy sudah bergabung. Sama-sama. Bung Hozin juga sudah bergabung. Kita akan lihat bagaimana nanti kelanjutan dari kasus ini. Sidang pembuktian tentu saja akan dinantikan oleh Kompas ikut ya, live ya. Ya harus dong, kan kita udah ngawal dari awal. Iya, betul, Oke, betul. nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik. Tetap di On Point with Tadi Selarasati. Terima kasih, sampai jumpa.